Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh mungkin awalnya karena ikut-ikutan ya. Dulu SMA karena lingkungan dan teman-teman, ya akhirnya terbawa ikut-ikutan merokok. Zat nikotinnya yang berbahaya ya. Itu aja. Sampai saat ini istri dan anak saya tidak merokok. Sensitif banget terhadap asap rokok, apalagi kalau saya lagi dalam rumah merokok, mereka marah banget gitu ya. Karena memang asap rokok nggak bagus untuk kesehatan. Memang perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif itu sendiri. Ada, jelas sekali ada yang ingin berhenti merokok. Rokok yang biasanya sehari saya bisa habis mungkin 3-4 bungkus, saya mulai kurangin. Untuk saat ini sih saya sehari itu bisa 2 bungkus, mungkin step by step lah. Sepertinya Pak Yunus itu cukup merepresentasikan populasi yang memang merokok. Ya. Mereka tahu bahwa bahayanya merokok, tapi tetap masih melakukannya. Nah, yang paling parah adalah bagaimana orang-orang yang tidak merokok atau yang biasa disebut perokok pasif. Mereka banyak terpapar dari asap rokok orang-orang yang merokok. Karena gini, walaupun mereka sudah tahu bahaya perokok pasif, tapi orang-orang yang merokok kadang-kadang nggak peduli. Ya. Kan ini hak gue yang ngerokok, katanya kan biasanya gitu. Atau seperti Pak Yunus ya mengatakan sendiri bahwa dia tahu dampaknya tidak baik bagi para perokok pasif, Ya. tapi masih dilakukan. Semoga dengan episode Coffee Break kali ini kita akan semakin mengangkat, kita membuka mengenai dampak dan bahaya daripada merokok, sehingga para pemirsa di sana mungkin bisa berpikiran ulang nih ya lain kali untuk menyalakan sebuah batang rokok. Oke, dan topik kita hari ini adalah stop merokok. Katakan tidak pada rokok. Dimulai dengan hal yang paling sederhana, mengatakan tidak ya harusnya. Tidak dulu kepada diri sendiri ya. Habis itu kita menularkan kepada orang lain. Di tempat kami sudah ada 2 narasumber kami yang sudah siap nanti berbagi cerita. Yang pertama adalah Dirjen P2PL dari Kementerian Kesehatan, Bapak Profesor Chandra Yoga. Apa kabar Pak Yoga? Baik, alhamdulillah. Ya, Sehat, itu Pak. dia. Alhamdulillah. Yang kedua ada Dr. Andes Haji Muhammad Riyad MA, Majelis Tablik dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apa kabar Pak Ziyad? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Amin. Mungkin Profesor Chandra sendiri agak miris ya melihat tayangan atau komentar yang tadi. Apakah benar itu adalah yang terjadi nih Pak? Jadi sebenarnya banyak orang mengetahui dampak buruknya daripada merokok, tapi masih tetap dilakukan. Mungkin kita bisa memulai episode kali ini dengan membeberkan kembali fakta-fakta mengenai bahayanya merokok. Ya, jadi yang pertama asap rokok itu mengandung 4.000 bahan kimia. Ya, betul. 4.000. 4.000 bahan kimia. Dari 4.000 bahan itu ada 43 bahan yang menyebabkan kanker, namanya karsinogen. Karsinogen ya Pak. Nah, kan tadi dia sebut tentang nikotin. Jadi sebenarnya isinya bukan hanya nikotin. Nikotin itu hanya salah satu dari 4.000 bahan kimia itu. Ada 4.000, tapi kalau mau dikelompokkan ada 3. Satu nikotin, dia tidak menyebabkan kanker, tapi menyebabkan ketergantungan. Udah pintar kayaknya udah. Iya. Mantap. Paham. Karena saya juga. Yang kedua adalah tar. Mantan. Tar itu adalah kumpulan dari bahan. Nah, itu yang antara lain menyebabkan kanker. Dan yang ketiga gas. CO ya Pak ya? Gas bisa macam-macam. CO salah satu diantaranya. CO itulah yang kemudian berikatan dengan hemoglobin dengan segala masalah. Jadi memang ada 4.000 bahan kimia dan penyakitnya itu praktis dari kepala sampai kaki. Artinya kalau diurut dari stroke, katarak, saluran pernapasan, saluran Komplit cerna. deh pokoknya ya. Ya, pokoknya Tapi begitu. memang kadang-kadang banyak orang yang perokok, enggak saya normal-normal aja. Tapi memang karena efeknya atau dampaknya ini jangka panjang ya Prof? Dampaknya jangka panjang dan jangka pendek sebenarnya. Orang itu yang mengatakan normal adalah situasi dia saat itu. Ya. Kalau dia tidak merokok, maka situasi dia akan lebih baik daripada situasi pada saat dia merokok. Itu sudah jelas. Baik, nah ini penjelasannya kita stop dulu sebentar Prof. Pak Ziyad, nanti kita balik lagi. Kita akan tanya lebih banyak tentang bagaimana caranya kita berhenti merokok sekaligus ya. Yang lebih penting lagi, semoga juga dengan ini ya semangat lagi di bulan puasa kita menahan diri terhadap godaan makan, minum dan juga asap rokok ya. Kita kembali lagi sesaat lagi di Coffee Break. Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ikut JKN,
Jaminan Kesehatan Nasional demi Indonesia yang lebih sehat. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita tentang stop merokok. Katakan Ya. tidak pada rokok. Nah. Dan menurut saya sih ya, momentum pada bulan Ramadan ini momentum yang paling tepat. Jadi Betul. sembari kita menata diri kita, tindakan kita juga menjaga diri terhadap hawa nafsu. Rokok itu juga bisa dikatakan sebuah nafsu loh ya. Betul, karena ada zat adiktif di dalamnya yang terkandung yang kita kayak nggak bisa ninggalin. Ya. Tergantung, apalagi banyak orang kalau habis berbuka nih, Prof, banyak langsung pada ngerokok gitu. Wah, Bukan berbuka dengan yang manis, berbuka dengan yang berasap gitu ya. Iya, Sebenarnya itu sangat tidak sehat. Tadi sudah dijabarkan mengenai banyak sekali dampak negatifnya terhadap diri kita dan juga lingkungan sekitar. Dan kini saya mau tanya kembali kepada Profesor Chandra mengenai program yang diadakan oleh Kementerian Kemenkes, Kesehatan. ya. Apakah memang ada program yang terkait dengan di bulan Ramadan ini untuk pengendalian rokok ya. pengendalian rokok? Ya, saya hanya mau tambahkan saja sedikit, selain berbahaya untuk dirinya sendiri, tadi kita sudah sebut, ada yang kita sebut sebagai AROL, asap rokok orang lain. Jadi orang itu tidak merokok, kemudian tapi terpaksa mengisap asap rokok orang lain. Ya. Nah, ini berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Jadi Kementerian Kesehatan memang menganjurkan agar teman-teman yang puasa, toh sudah tidak merokok dari sahur sampai berbuka, untuk melanjutkan tidak merokok itu, baik selama bulan Ramadan maupun juga di bulan-bulan berikutnya. Karena itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Jadi tentu saja di bulan puasa orang tidak ingin merugikan diri sendiri dan tidak ingin merugikan orang lain. Karena itulah ada himbauan untuk stop merokok di bulan Ramadan, dan ini sudah akhir bulan Ramadan, sudah hari ke 23 nih kita. jadi kita perkuat begitu niat untuk berhenti ini supaya selanjutnya kita bisa berhenti merokok. Nanti kita bicarakan cara berhenti, tapi itu konsep besarnya seperti itu. Nah, kalau dari sisi Pak Ziyad, dari Muhammadiyah sendiri untuk kampanye ibarat stop merokok atau bahayanya merokok, apa yang sudah dilakukan? Yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada tahun 2010 yang lalu sudah mengeluarkan fatwanya. Ya. Jadi di Muhammadiyah itu ada keputusan Munas Tarja, itu yang tertinggi, kemudian fatwa, baru yang ketiga itu adalah wacana. Ini sudah pada tingkatan fatwa. Kalau Muhammadiyah sudah jauh lebih berani dalam hal ini melihat bahaya rokok itu, maka kemudian mengeluarkan fatwanya itu. Dan fatwa ini adalah mengikat bagi warga Muhammadiyah, terutama di seluruh lingkungan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah. Tadi Pak Chandra sudah menjelaskan betapa dahsyatnya pengaruh rokok ini. Ya. Jadi beliau menyelatkan ada arol, apa itu asap rokok orang lain. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, la dhororo wala dhiror. Tidak boleh menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri dan juga tidak boleh menimbulkan bahaya pada orang lain. Lah Ramadan ini mengajarkan pada kita pengendalian diri. Betul. Maka jangan sampai kemudian merokok ini kemudian kita umbar. Maka inilah saatnya momentum yang tepat mengakhiri. Karena di kalangan para ulama memang ada terjadi perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan rokok itu haram, ada yang pada tingkatan makruh. Muhammadiyah berani menyatakan haram. Kalaupun seandainya ada yang menyatakan tingkatan makruh, maka harus dilihat bahwa makruh itu artinya adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka untuk apa di bulan Ramadan kan kita ingin melakukan yang dipuji oleh Allah. Betul. Lah rokok ini adalah dibenci, maka taruhlah kalau kita mengambil pada posisi hukum yang makruh, maka ini sesuatu yang dibenci, maka sebaiknya kita tinggalkan saja. Tapi juga di masyarakat beredar pemikiran bahwa saya ini berhak untuk merokok, saya berhak untuk tidak merokok. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang soal ini hak saya terserah gitu? Itu gimana kira-kira Pak Ziyad? Oke, orang bisa saja mengatakan ini hak saya, tetapi agama itu adalah melindungi seluruh hak individu dan hak komunal. Makanya di dalam salah satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah engkau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Rokok itu tadi Pak Chandra sudah menyebutkan secara medis semua menyatakan bahwa ini adalah hal yang membinasakan, terutama adalah membinasakan akal. Lah salah satu bagian penting dari maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya Islam itu salah satunya adalah melindungi agama, ada 5, melindungi jiwa, melindungi akal. Lah rokok ini adalah bagian terpenting melindungi jiwa dan melindungi akal. Nah, itu yang harus Dan diperhatikan. Bisa dilihat di layar juga, Ya. memang banyak sekali ada 4.000 kimia yang di dalamnya. Ini hanya sebagian yang tentunya memberikan efek yang mungkin paling berbahaya ya, karena ini basically ada racun semua yang secara... Ada racun semut putih, ada bahan bakar korek api. Ini yang terdapat di dalam betul. ini ya, Prof. Luar biasa ya. Jadi ini yang dikatakan tadi Muhammadiyah memiliki sebuah pandangan yang sangat firm ya, tegas bahwa ini memang bisa membinasakan. Ada pembersih lantai Pembersih semuanya. lantai loh. Lengkap dicampur gado-gado di dalam ya. Iya. Nah, ini
sebenarnya kalau misalnya kita mau berhenti merokok, apa sih yang harus dilakukan? Yang mungkin ada program juga dari Atau ada Kemenkes. langkah-langkahnya mungkin yang bisa dilakukan yang Ya. paling efektif. Oke, sebelum sampai ke situ, jadi kan tadi disampaikan Pak Ziad dari kacamata agama. Ya. Betul. Sekarang saya dari kacamata teknis kesehatan saja. Kan seringkali orang bilang, wah saya nggak bisa kalau nggak ngerokok, kalau nggak bisa ngerokok, nggak bisa Ya. kerja, nggak bisa mikir, nggak bisa segala Betul, macam. ha-ha. Jadi bulan suci Ramadan ini membuktikan bahwa walaupun tidak merokok, tetap bisa kerja, tetap bisa mikir, tetap bisa produktif, tetap segalanya bisa. Artinya kalau kita mau, bisa. Bisa. Dan itu tidak mungkin tidak bisa karena sudah terbukti, Ya. sudah 23 hari, bisa sekian jam dari pagi sampai sore. Artinya kalau mau bisa. Artinya dari kacamata ilmu kesehatan, dari kacamata agama, dua-duanya sinergis lah menunjang bahwa memang marilah kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk berhenti merokok. Nah, Sebelum kita mengetahui bagaimana langkah-langkahnya, saya mau tanya dengan Profesor Chandra. Jadi ini kita berpuasa. Membutuhkan waktu berapa lama sih sebenarnya nih Pak untuk bisa benar-benar keluar nikotin dan zat-zat berbahayanya Ya. lagi dari sistem? Mungkin dengan kita terus berpuasa, kita mengikuti, kita hanya merokok misalnya pada saat berbuka, itu sendiri kadarnya sudah menurun di darah kita dan ketergantungannya berkurang Pak? Ya, tapi kalau orang sudah merokok 20 tahun, Ya. tentu saja. Jadi berapa lama akan bersih dari tubuh tergantung berapa lama dia sudah merokok dan berapa banyak batang rokok yang dihisap setiap harinya. Jadi ada variabel itu. Jadi itu hal yang penting, tapi yang jelas kita manfaatkan secara momentum ini untuk berhenti merokok baik di bulan suci Ramadan maupun juga di hari-hari Seterusnya. sesudahnya gitu. Nah, ini kalau di kalangan Muhammadiyah kan pasti ada anggota-anggotanya sendiri Iya. juga yang perokok. Iya. Bagaimana menularkan supaya mereka pun mau berhenti merokok untuk memberikan contoh kepada yang orang lain, Pak Ziad? Iya. Jadi karena Majelis Tarjih sudah memutuskan fatwanya ini paling tidak ini fatwa internal warga Muhammadiyah. Ya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui lembaga-lembaga amal usaha Muhammadiyah, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan semuanya di dikelola Muhammadiyah. Di sana sudah dipampang tentang edaran surat yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah tentang larangan merokok di amal usaha Muhammadiyah. Sekurang-kurangnya paling tidak itulah. Kalaupun ada secara individu mungkin merokok di luar, paling tidak begitu masuk pintu amal usaha Muhammadiyah, paling tidak menghormati inilah pada wilayah ini. Tadi Profesor Chandra sudah menjelaskan bahwa betapa luar biasa ketergantungan ini kemudian orang ini. Saya pernah mendengarkan begini, sesungguhnya merokok itu karena faktor kebiasaan, dan ini kebiasaan buruk. Islam mengajarkan kita membiasakan yang positif, yang baik. Puasa mengajarkan membiasakan yang baik. Rokok itu kebiasaan buruk, maka yang buruk yang ditinggalkan. Lah apa yang dilakukan? Karena ini ketergantungan tidak mudah, Muhammadiyah sudah memberikan edaran, kalau ada orang yang sudah terlanjur tercandu rokok, maka bisa para tim medis Muhammadiyah bisa memfasilitasi, memberikan advice medis pada mereka bagaimana jalan supaya mereka bisa berhenti. Bagi mereka yang baru pemula maka diminta untuk melakukan pemberhentian, dan ini pun sifatnya tadarus, bertahap dia. Bagi orang yang belum maka di stop, jangan sampai menyentuh pada wilayah yang sesungguhnya tidak diperkenankan dalam agama. Jadi dimulai dari internal dulu internal ya, dulu. untuk memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat di sekitarnya. Dan mungkin Prof bisa kembali menjelaskan secara lebih terperinci mengenai program-program apa saja yang dilakukan terkait yang dikatakan tadi untuk pengendalian rokok selama bulan Ramadan ini. Ya, jadi kalau kita bicara itunya dulu, dasar hukumnya, kita punya undang-undang. Ada Undang-Undang 36 tahun 2009 Ya. dan ada Peraturan Pemerintah 109 tahun 2012. Itu yang mengatur tentang bagaimana penanggulangan masalah merokok di Indonesia. Itu dijadikan dasar besar. Dasarnya. Kemudian sesudah itu, dalam rangka bulan Ramadan ini kami sudah melakukan edaran kepada seluruh dinas kesehatan dan rumah sakit untuk menghimbau masyarakat untuk tidak, artinya berhenti merokok secara seterusnya pada bulan Ramadan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat ini sudah ada berbagai spanduk kegiatan di rumah sakit, acara-acara seperti ini, yang terus mengingatkan masyarakat bahwa merokok ini berbahaya. Tolonglah kita gunakan momentum bulan Ramadan ini untuk berhenti merokok. Nah, tentu yang berikutnya ada beberapa cara untuk berhenti merokok yang bisa dianjurkan kepada masyarakat, tapi itu dasar-dasar hukumnya, katakanlah begitu, dan dasar-dasar kegiatannya. Nah, nanti kita lanjutkan untuk yang itu Pak. Boleh ya Pak ya? Kita tahan dulu sebentar. Kita nanti akan lanjutkan tadi bagaimana caranya kita berhenti merokok. Karena memang sebagai perokok itu sulit untuk diimplementasikan katanya. Katanya ya. Tapi kita coba nanti ya. Jadi setelah bagi yang para satu pemirsa yang memang ingin berhenti merokok, pastikan Anda tetap bersama kami. Kita akan kembali sesudah yang satu ini. Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong yang mampu
menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional demi Indonesia yang lebih sehat. Ya pemirsa, kita kembali lagi ke perbincangan kita, stop merokok. Katakan tidak pada merokok juga. Salah satu dampak yang paling negatif terhadap daripada rokok itu tentunya adalah penyakit yang diderita, dan penyakit ini ada yang bersifat langsung, ada yang bersifat jangka panjang. Jadi mungkin kalau orang itu sudah akhirnya menyadari dia berhenti merokok, penyakitnya masih mengintai nih. Iya, masih dan ada sekarang mengintai. mungkin supaya bisa menjadi lebih sebagai sebuah insentif bagi para pemirsa untuk berhenti, saya ingin menanyakan kepada Profesor Chandra mengenai penyakit-penyakit apa saja nih. Mungkin dari sekarang, dari data-data di asuransi utamanya, banyak sekali orang mengklaim asuransi penyakit yang memang disebabkan Akibat oleh rokok. asap rokok. Contohnya, seperti apa nih contohnya nih Prof? Penyakit-penyakit yang akhirnya memakan banyak sekali biaya juga daripada kita. Ya, sebenarnya hampir semua penyakit itu menimbulkan biaya yang cukup besar, baik biaya pengobatan maupun karena sakit dia tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Ya, gitu. Nah, penyakit-penyakit yang banyak tercantum adalah yang tergolong dalam penyakit tidak menular, penyakit jantung, kemudian gangguan ginjal, ya, ya, dan gangguan saluran cerna. Tentu ada kanker juga, tapi kalau kanker kan biasanya sudah lebih lanjut. Jadi penyakit-penyakit ini yang memang sering mengganggu dan angkanya cukup tinggi dari data-data asuransi, baik asuransi swasta maupun asuransi sosial. Nah ini memang akhirnya jadi menjadi penyakit yang mahal kita bilangnya. Iya. Akhirnya cuma gara-gara Kebiasaan yang mahal ya, kebiasaan belinya mungkin nggak mahal. 10.000 perak, tapi tiap sakitnya hari mahal. belinya. Itu kan akhirnya berdampak. Iya. Nah, sebenarnya gini, untuk kita memberikan bukan himbauan sebenarnya, teguran atau ke orang-orang yang perokok, ayo dong kita berhenti ngerokok deh, supaya kamu juga sehat, orang-orang sekitar kamu juga sehat. Kayak seperti tadi saya bilang, implementasinya suka susah nih, Prof. Itu gimana kira-kira? Nah, itulah kenapa tadi saya mulai dengan dasar hukum. Karena di dalam peraturan pemerintah itu ada misalnya disebut tentang kawasan tanpa rokok. Yang harus dilakukan secara bertahap gitu di berbagai tempat. Nah, kira kalau saya 10 tahun yang lalu ke mall, itu di mall orang masih merokok. Betul. Jadi sekarang saya kira di sebagian besar mall orang sudah tidak merokok ya. Artinya ada perubahan, walaupun mungkin kalau bisa lebih cepat lagi lebih bagus. Tapi untuk melarang itu tentu pertama memang ada aturannya. Aturannya tidak boleh merokok di tempat umum, tidak boleh merokok di sekolah, tempat ibadah dan sebagainya. Kedua, memang harus ada kesadaran supaya yang menegur juga berani, yang ditegur juga legowo begitu. Betul. Dan yang ketiga tadi untuk tidak merugikan orang lain. Jadi memang gabungan antara peraturan dan juga pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Dan yang mungkin juga kita bisa tularkan di sosial media yang sekarang banyak beredar, itu sosial media kayaknya juga lebih mumpuni untuk mengajak orang-orang untuk berhenti merokok ya Pak. Ya, gitu. betul. Soalnya miris sekali saya pernah lihat di ini lapangan terbuka sebenarnya, tempat wisata, ada seorang bapak menggendong anaknya bayi tapi merokok gitu. Itu kan bahaya ya sebenarnya. Nah, Pak Ziyad, kira-kira kalau menanggapi hal-hal seperti ini, pihak Muhammadiyah apa yang akan dilakukan? Yang sudah dilakukan itu tadi seperti kata Pak Chandra tadi, kita sudah melakukan KTR, kawasan tanpa asap rokok. Ya. Jadi itu di seluruh, terutama lembaga pendidikan, rumah sakit sudah otomatis. Sekarang di perkantoran di mana-mana sudah disebarkan. Memang kita tidak menafikan, masih banyak saudara-saudara kita yang tanda petik masih susah untuk meninggalkan kebiasaan tidak baik ini. Maka bagi kita adalah bagaimana kita menyadarkan sebanyak orang, karena ini membahayakan untuk dirinya dan yang terpenting adalah membahayakan untuk orang lain ini. Lalu ada hal penting lagi yang diingatkan oleh Al-Quran, bahwa rokok ini adalah bagian dari kegiatan yang mubadzir, menghambur-hamburkan uang. Karena sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, maka itu berarti menghambur-hamburkan. Allah menyatakan dalam surat Al-Isra, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah engkau melakukan kegiatan yang mubadzir, menghambur-hamburkan uang. Sesungguhnya perbuatan mubadzir itu adalah termasuk kawannya setan. Berarti kalau kita masih melakukan ini, berarti kita berdekat-dekatan dengan setan. Padahal Ramadan ini mengajarkan, Allah telah mengajarkan kepada kita dijauhkan dari perbuatan ini. Karena ada unsur mubadzirnya tadi itu. Jadi Islam ingin bagaimana seluruh umat Islam itu memanfaatkan harta ini sebaik-baiknya pada posisi yang semestinya bukan dihamburkan. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa dari baik pemerintah maupun agama sudah dengan sangat tegas menyatakan katakan tidak pada rokok. Sekarang kembali bergantung kepada Anda sendiri, kepada para pemirsa. Dasar hukumnya sudah ada, media-medianya juga sudah dilakukan, larangannya juga sudah jelas ada. Jadi mungkin memang harus dari diri kita sendiri menggunakan momentum di bulan Ramadan ini untuk berhenti. Prof, mungkin kalau bagi mereka yang benar-benar sudah niat, langkah-langkah yang harus mereka lakukan apa sesudah dari bulan Ramadan ini? Tipsnya apa saja? Jadi yang pertama soal niat, motivasi itu ada 3. Satu, motivasi kesehatan.
sudah kita bahas. 2, motivasi agama. Yang ketiga, motivasi yang tadi kita bahas pada waktu break, keluarga. Ya. Karena kalau anaknya atau cucunya bilang, Eyang jangan ngerokok dong, itu besar sekali Bang Roy. Sudah banyak contoh seperti itu. Jadi Ya. motivasi itu perlu dibangun. Nah, untuk cara berhenti ada 3 juga. Cara berhenti yang pertama adalah berhenti merokok langsung. Tadi tidak, mulai hari ini saya berhenti total, gitu. Itu angka keberhasilannya tinggi, tapi kalau tidak hati-hati angka relapse-nya juga tinggi. Jadi kalau mau berhenti langsung, maka kita mesti punya kemampuan untuk yakin bahwa ini akan berhenti terus dan tidak merokok lagi. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah mengurangi, tadi seperti Pak Yunus yang pertama itu, mengurangi secara bertahap. Cuma jadi mengurangi secara bertahap itu harus pakai program dan harus pakai target. Ya. Jadi tadi Pak Yunus bilang, saya tadinya 3 bungkus, sekarang 2 bungkus deh. Nggak boleh begitu, mesti disebut. Sekarang 3 bungkus, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tanggal sekian sampai tanggal sekian, 2 bungkus. Tanggal sekian sampai tanggal sekian, 10. Tanggal sekian sampai tanggal sekian, 5. Tanggal sekian. Jadi mesti bertahap. Dan harus ada tanggal kapan saya mau berhenti. Untuk target ya Pak ya? Ya, dan target tanggal itu mesti dikasih tahu sama istri, sama keluarga, supaya nanti mereka mengingatkan. Butuh deadline yang Katanya pasti kamu ya. mau berhenti sekarang minggu depan gitu. Itu kalau cara berhenti sedikit-sedikit. Cara berhenti yang ketiga adalah hubungan dengan bulan suci Ramadan ini yang disebut sebagai delay taktik, menunda. Jadi orang merokok begitu buka. Katakanlah 3 hari begitu buka merokok. Habis itu dia bilang, oke lah saya tetap akan merokok. Tapi nggak pas buka, saya geser 1 jam. Selama seminggu atau selama 5 hari. Sudah 5 hari gesernya nggak sejam. Jadi dalam dirinya, enggak saya masih boleh ngerokok kok. Tapi nanti 2 jam lagi Jadi sesudah ini buka. delay ya, ada delay. Terus gitu sampai akhirnya jam 10 Dia nggak ngerokok sama dia sekali. nggak ngerokok sama Dan sekali. kemudian tubuh juga tidak mencari ya, Betul, Prof, ya? betul. Karena dari pagi sampai sore kan tubuh tidak mencari buktinya. Iya, Betul. Jadi Dan lebih juga psikologis. mungkin ini kita menyibukkan orang yang sebenarnya dia pengen ngerokok, kita sibuk-sibuk, entar dulu kita ini aja dulu. Nah, gitu. itu juga teknik juga. Kalau keinginan merokok besar, lakukan kegiatan-kegiatan yang Olahraga misalnya. Olahraga, segala macam. Nah, untuk bulan suci Ramadan kan orang terawih. Iya. Habis buka dia sholat isya, dia terawih, kan nggak mungkin, nggak pernah ada orang terawih sambil ngerokok, nggak mungkin kan begitu. Atau ini ngaji 30 juz ya Pak. Itu sampai lupa tuh. Atau itikaf lah atau Itikaf gimana. boleh. Itu sampai lupa karena udah deket sahur lagi. Iya, Udah betul. deket sahur lagi. Tapi sesungguhnya begini, itu merokok itu kan karena daya memori kita. Ketika sudah terbiasa terbangun rokok, maka memori kita akan bergantung pada dia. Iya. Tapi Ramadan ini adalah menggeser memori itu dari memori kebiasaan yang tidak baik, digeser menuju spiritual sehingga semuanya itu hilang. Yang tergantung adalah amalia kebaikan. Nah, saya kira untuk berikutnya juga ini harus dibangun pada masyarakat. Kalau tadi Profesor Chandra sangat bagus sekali menjelaskan, saya kira ini bisa melalui kurikulum, terutama TK dan SD. Guru kalau menyarankan pada muridnya, kepada anak didik, kemudian nanti dia menyarankan kalau di rumah bilangi papa atau mamanya yang merokok, nanti ini efektif sekali. Iya, iya. Biasanya begitu kan. Lalu lingkungan, saya kira mesti harus ada orang-orang yang berani menyuarakan terus tanpa henti bahwa rokok itu membahayakan. Untuk diri, dan yang berbahaya itu adalah masyarakat yang tidak merokok itu. Ya, ini sekaligus juga ditutup sebagai himbauan ya, Prof ya. Ini juga ya, sangat baik, apalagi kalau kita mau menyinggung orang tua kita misalnya. Aku nggak kuat kalau misalnya aku ada asap rokok, misalnya anaknya, itu sangat baik sekali ya. Ya, Salah jadi satu dikatakan caranya. 3 faktor untuk bisa mendukung mereka yang ingin berhenti merokok. Dari kesehatan sudah jelas dibahas, Betul. dari agama sudah jelas juga dibahas, dari keluarga memang sangat penting ya pengaruh Ya. terhadap lingkungan sekitar dan orang-orang tercinta. Semoga saja kita bisa mendapat amal ya Harsha, hari ini Amin. kita bisa Amin. membuat beberapa orang berhenti merokok sudah menyaksikan tayangan ini. Karena kita pastinya. mengingatkan orang itu juga sudah amal ibadah Betul. Ya. Terima kasih Profesor Ira, terima kasih Pak banyak. Zian. Terima kasih, Pak. Baik, pemirsa Ya. itu dia tadi perbincangan kita mengenai stop merokok dan katakan tidak pada merokok. Insya Allah moga-moga Anda juga menjadi stop merokok nih kayaknya. Ya, amin ya rabbal alamin, dan semoga saja ibadah puasa Anda pada hari ini lancar dan kita akan bertemu lagi tentunya di Coffee Break yang lain. Masih ada banyak topik-topik menarik lainnya di Coffee Ya, Break nanti ya. ada menggapai ridho Allah dan juga warung asri yang akan Anda saksikan ya. Untuk itu saya Harsha Subandrio. Dan saya Nadia Mulya, sampai jumpa. Baik. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh